Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama saya Firda Konita Ferdi Afifa, kelas X3F, dan selanjutnya akan ada 2 teman saya lagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Laila Sari, NPM 2019 13 506 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orisa Hidayana Hermawati, NPM 13500-627 dari X3F. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data. Dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya, data menjadi informatif dan mudah dipahami. Bagian-bagian distribusi frekuensi ada 7, yaitu yang pertama kelas-kelas, kedua batas kelas, ketiga tepi kelas, keempat titik tengah kelas, kelima interval kelas, keenam panjang interval kelas, ketujuh frekuensi kelas. Yang pertama kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Yang kedua batas kelas, nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. A. Batas kelas bawah lower class limit terdapat di deretan kiri setiap kelas. Yang B, batas kelas atas upper class limit terdapat di deretan kanan setiap kelas. Contoh batas kelasnya di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, yang kiri ada batas kelas bawah, yang kanan batas kelas atas. Yang ketiga, tepi kelas. Batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penentuan tepi kelas tergantung pada keakuratan pencatatan data. A. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. B. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. 4. Titik tengah kelas. Angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas sama dengan setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Contoh nilai tengah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya. Di sebelah kiri ada, di sini ada interval terus nilai tengahnya. Nah, nilai tengah kelas yang pertama 215 ditambah 212 dibagi 2 sama dengan 1168,5. Nah, jadi selanjutnya juga seperti itu. Yang kelima, interval kelas, selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval kelas, jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. 7. Frekuensi kelas, banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Contoh, tabel 41, modal PT Angin Ribut, modal jutaan rupiah, dari 50 sampai 59. Frekuensinya 16. 60 sampai 69 32, 70 sampai 79 frekuensinya 20, 80 sampai 89 frekuensinya 17, 90 sampai 99 frekuensinya 15. Nah, frekuensinya itu nanti di jumlah. Nah, dari contoh tabel 4.1 banyaknya kelas ada 5. Kan berarti kan ada 5 kelas nih. 1 dari 50. 1 2 3 4 5. Batas kelasnya 50, 59, 60, 69 dan selanjutnya. Batas bawah kelas 50, 60, 70, 80, 90. Batas atas kelas 59, 69, 79, 89, 99. Tepi bawah kelas 49,5, 59,5, 89,5. Tepi atas kelas 59,5, 69,5 dan seterusnya sampai 99,5. Titik tengah kelas 54,5, 64,5 dan seterusnya sampai 84,5. Interval kelasnya 50 sampai 59, 60 sampai 69 sampai dengan 90 sampai 99. Panjang interval masing-masing adalah 10 dari 50 sampai 59, kan ada 50, 51, 52, 53, 54 sampai 59 itu. Frekuensi kelasnya adalah 16, 32, 20, 17 dan 15. Nah, langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 2. Menentukan rentang dari data. Jangkauan R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. 3. Menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data.
Hasilnya dibulatkan biasanya ke atas. Dalam menentukan banyaknya kelas, usahakan tidak terlalu sedikit sehingga pola kelompok kabur. Banyaknya kelas berkisar 5-15. Jika jangkauan terlalu besar, maka banyaknya kelas antara 10-20. Menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas sama dengan P, sama dengan rentang per banyaknya kelas. Menentukan batas bawah kelas. Tentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya, menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data akhir. Ujung data pertama nilainya harus sama dengan atau lebih rendah dari data terkecil. Membuat tabel sementara. Tabulasi data. Dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. 7. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya, teman-teman. Nah, langsung ke slide dua-duanya. Langkah pertama, data diurut dari terkecil ke terbesar. Nah, nilai terkecil kan 60. Nilai terbesar adalah 94. Diurut tuh 60, 71, 74, 75, 78, 81 gitu. Nah, langkah kedua, menentukan rentang data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kan tadi kan data terbesarnya kan 94. Nah, data terkecilnya 60. Kita kurangin 90 dikurangin 60 sama dengan 34. Langkah ketiga, menentukan banyaknya kelas interval. Ada aturan Stargus sama dengan 1 ditambah 3,322 log n. Log n-nya banyak datanya. Contoh n. Banyak datanya kan tadi 70. Sama dengan 70. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 70. Nah, log 70-nya dicari pakai kalkulator hypersensitif. Log 70-nya dapat jadi 1,845. Nah, K-nya sama dengan 1 ditambah 6,885. Jadinya 7,0885 sama dengan 7. Langkah keempat, menentukan panjang kelas interval. P sama dengan rentang per banyaknya kelas. 34 tadi kan rentangnya 34. Terus banyaknya kelas kan 7. Jadi bagi 4,857 dibulatkan menjadi 5. Langkah kelima, menentukan ujung bawah kelas. Nah, di sini di kiri ada batas bawah, di kanan ada batas atas. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, langkah keenam, membuat tabel sementara tabulasi data. Nah, ini ada yang langsung di sini sih, langsung ke frekuensinya. Jadi ini cuma dirinciin pakai Romawi, bisa langsung ke frekuensinya juga. Nah, langkah ketujuh, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka ke frekuensi. Nah, 60 sampai 64 tadi kan frekuensinya 2, 65 sampai 66 65 sampai 69 frekuensinya 6. 70 sampai 74 frekuensinya 15, 75 sampai 79 20. Nah, 80 sampai 84 frekuensinya 16, 85 sampai 89 7, 90 sampai 94 5. Nah, jumlahnya kan 70. Baik, untuk selanjutnya mengenai distribusi frekuensi. Berdasarkan bentuknya, distribusi frekuensi itu dibagi menjadi 3. Pertama, distribusi frekuensi relatif. Kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif relatif. Untuk distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Sama dengan distribusi frekuensi kumulatif relatif, terdiri dari kumulatif relatif kurang dari dan kumulatif relatif lebih dari. Pengertian distribusi frekuensi relatif itu sendiri yaitu distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak atau nilai mutlak, akan tetapi setiap angkanya dinyatakan dalam bentuk angka persentase atau angka relatif. Untuk cara menghitung distribusi frekuensi relatif, yaitu membagi angka distribusi frekuensi mutlak dengan jumlah keseluruhan distribusi frekuensi, lalu dikalikan 100%. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sudah ada rumusnya, yaitu F relatif kelas MIPI sama dengan F mutlak kelas MIPI dibagi N kecil dikali 100%.
Saya ambil contoh dari data yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu terdapat nilai frekuensi mutlak ada 2, 6, 15, 20, 16, 7, dan 4. Untuk jumlah keseluruhannya itu ada 70. Maka dari itu kita langsung masukkan ke dalam rumus distribusi frekuensi relatif. F relatif kelas min 1 sama dengan 2/70 dikali 100% sama dengan 2,85%. Untuk 2 itu frekuensi mutlak dan 70 jumlah keseluruhannya. Untuk selanjutnya, dari hasil perhitungan di atas dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif. Kita bisa lihat di sini nilai interval 60 sampai 64, frekuensinya 2,850%. Itu selanjutnya sama, tinggal dimasukkan sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan 100%. Nah, jika digabungkan antara tabel distribusi frekuensi mutlak dengan tabel distribusi frekuensi relatif, itu akan didapat tabel seperti ini. Nah, ini frekuensi mutlaknya dan ini frekuensi relatif. Untuk selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi 2, kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Langsung dibikin tabel, nilai kurang dari 60, 0, kurang dari 65, 2, kurang dari 78, kurang dari 75, 23, kurang dari 80, 43, kurang dari 85, 59, kurang dari 90, 66, kurang dari 95, 70. Nah, dari mana 0, 2, 8, 23, 43, 59, 66, 70? Nah, jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu bisa dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Jadi, kita ambil contoh saja. Kurang dari 60 tidak ada kan? Jadi kita tulis 0. Kurang dari 65 itu ada 2. Nah, kurang dari 70 itu 8. Dari mana 8? 8 itu 2. Nah, 8 itu ini 2 ditambah dengan nilai frekuensi mutlak 6. Jadi menghasilkan 8. Frekuensi mutlaknya kan ada 2, 6, 15, 20, 16, 7, 4. Nah, jadi ketika 2 ditambah 6, 8, 8 ditambah 15, 23, 23 ditambah 20, itu menghasilkan 43, begitu juga seterusnya. Nah, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, itu kebalikan dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Misal, nilai 60 atau lebih 70, 65 atau lebih, frekuensi kumulatifnya 68. Nah, dari mana sih 70, 68, 62, 47, 27, 11, 4. Nah, ketika tadi yang kurang dari itu dijumlahkan dengan frekuensi mutlak, nah ketika distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, itu kebalikannya, yaitu dikurangi. Jadi pengurangan. 70 dikurangi 2, 68. 68 dikurangi 6, 62. 62 dikurangi 15, 47. Begitu juga seterusnya. Jadi intinya kebalikan dari distribusi frekuensi kumulatif lebih kurang dari. Untuk selanjutnya, distribusi frekuensi relatif kumulatif ialah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi atau dalam bentuk presentase. Nah, di sini bisa dilihat untuk rumusnya, F kumulatif kelas min I sama dengan F kumulatif kelas min I dibagi N kecil dikali 100%. Nah, untuk rumus itu hampir sama dengan distribusi frekuensi relatif, cuma bedanya ini kan sudah dicari kumulatif. Nah, jadi rumusnya itu jadi F kumulatif, sedangkan yang tadi F relatif. Nah, kita langsung saja ke dalam cara menghitungnya.
Nah, distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Berarti kita ambil datanya dari hasil yang tadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ada 0, 2, 8, 23, 43, 59, 66, 70. Nah, untuk jumlah keseluruhannya ada 70. Untuk cara menghitungnya sama. Jadi, F kumulatif dalam bentuk persen sama dengan 0 per 70 dikali 100% sama dengan 0,00%. Untuk 0 itu merupakan frekuensi kumulatif dan 70 jumlah keseluruhan. Nah, bisa dilihat ya. Sedangkan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Kita masukkan tabel. Nah, ketika jadi tabel akan menjadi seperti ini. Kurang dari 60 tinggal dimasukkan saja, sama halnya dengan tadi di penjelasan distribusi frekuensi relatif. Setelah dihitung, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih, nah untuk datanya itu ngambil dari distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, yaitu 70, 68, 62, 47, 27, 11, 4, 0. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. F kumulatif sama dengan 70 per 70 dikali 100% sama dengan 100%. 70 itu merupakan frekuensi kumulatif lebih dari, dan 70 yang di bawah itu merupakan jumlah keseluruhan. Oke, ini hasilnya untuk semua. Setelah itu sama kita masukkan ke dalam tabel, dan ini hasil dari tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu penjelasan mengenai distribusi frekuensi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sekarang untuk penyajian data. Penyajian datanya sudah disusun dalam daftar distribusi frekuensi tadi. Jadi sebelum kita buat penyajian data, itu kita buat dulu tabel distribusi frekuensi yang di awal. Nah, yang pertama ada grafik histogram. Jadi dia berupa diagram balok. Nah, kalau misalnya histogram itu yang dipakai hanya interval dan frekuensi. Jadi untuk sumbu X-nya nih di sini, untuk sumbu X-nya itu berupa tepi kelas, sumbu Y-nya berupa frekuensi. Jadi tepi kelasnya di sini. Misalnya untuk yang kuning. Yang kuning itu dari 215 sampai 2122. Berarti di sini sampai sini. Ini harusnya ada angka di situ ya. Kemudian ada grafik poligon. Jadi kalau grafik poligon itu dia berupa diagram garis. Nah, untuk menentukan diagram garis, kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah didapat dari yang tadi nih, ada di slide ke-9. Kita buka lagi. Nah, di sini. Jadi cara nyarinya itu batas atasnya 215 ditambah batas bawahnya, lalu dibagi 2, hasilnya di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke slide grafik poligon. Slide ke 47. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya yang histogram itu diagram balok, yang dipakai adalah tepi atas dan bawah. Kalau poligon yang dipakai adalah nilai tengah yang di sini. Nah, di sini yang di bawah itu berupa frekuensi. Berupa nilai tengah. Nah, kalau frekuensinya ada di sini di sumbu Y. Kemudian ini kalau digabung, jadi histogram sama poligonnya digabung. Kalau misalnya histogram yang tadi itu kan bentuknya balok. Nah, kalau misalnya poligon bentuknya diagram garis yang menggunakan nilai tengah. Jadi kalau digabung gambarannya seperti ini. Nah, ini contohnya. Hasil pengukuran berat badan terhadap 100 mahasiswa digambarkan dalam tabel distribusi. Nah, jadi kita buat
dulu seperti yang di awal, kita bikin batas atas, batas bawah, kemudian kita cari titik tengahnya atau nilai tengahnya, kemudian frekuensi. Lalu dibentuklah seperti ini. Nah, terakhir ada kurva Ogive. Jadi kurva Ogive itu sebenarnya diagram garis, tapi dia kombinasi dari frekuensi kumulatif yang kurang dari sama lebih dari. Untuk mencari ini sudah dijelaskan sama Wika. Jadi tinggal kita masuk ke bentuk diagramnya untuk kurva Ogive. Nah, jadi kalau misalnya yang lebih dari, yang warna pink ini, itu dia ke bawah. Makanya dia nilainya adalah negatif. Tapi kalau kurang dari, nilainya ke atas atau positif. Jadi Ogive positif itu yang kurang dari, Ogive negatif itu yang lebih dari. Seperti itu. Lalu untuk sumbu X untuk interval kelas dan sumbu Y untuk frekuensi kumulatif. Nah, ini contoh soalnya akan dibahas. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal. Nah, saya menggunakan soal yang ada di video tadi. Soalnya adalah nilai mahasiswa dalam urutan acak. Nah, cara pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Ini datanya sudah saya urutkan dari 132 paling kecil hingga 175 yang paling besar. Lalu yang kedua adalah menentukan jangkauan. Rumus jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar adalah 175, data terkecilnya adalah 132. Hasilnya 43. Kemudian banyaknya kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N ini apa? N adalah banyaknya nilai. Jadi nilai mahasiswa ada 36. Pertama kita cari log 36 dulu menggunakan kalkulator adalah 1,556. Kemudian dikalikan ke 3,322, hasilnya segini, lalu ditambah 1. Dibulatkan menjadi 7. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval atau P. Nah, P ini rumusnya adalah R per K atau jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya 43, kelasnya 7, hasilnya 6,142 dibulatkan menjadi 7. Yang kelima, menentukan ujung bawah kelas. Nah, ujung bawah kelas ditentukan dengan batas bawah dan batas atas. Batas bawah didapatkan dari nilai terkecil. Nilai terkecil adalah 132. Nah, karena panjang kelas ada 7, dihitungnya adalah 132, 133, 34, 35, 36, 37, 38 gitu. Jadi yang di sini adalah 138. Karena di sini sudah 138, di sini adalah 139. Seperti itu. Jadi dihitungnya yang ujung ikut dihitung juga. Kita mulai lagi. Karena di sini 138, di sini adalah 139. 139, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, di sini 145. Karena di sini 145, berarti di sini 146 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang keenam adalah membuat tabulasi data. Nah, jadi di antara kita udah dapat tadi nilai intervalnya, batas bawah dan batas atasnya. Lalu kita hitung dari 132 sampai 138 ada berapa nilai? Kita lihat. Dari 132 hingga 138 berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti di sini rinciannya adalah 3 dan frekuensinya 3. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian tabel distribusinya tinggal ditulis interval dan frekuensi tanpa rinciannya. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir, yaitu adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya adalah membuat histogram dan poligon atau diagram batang dan diagram garis. Nah, pertama kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah caranya adalah batas bawah yang di sini dikurang 0,5. Di sini batas bawahnya ada 132 dikurang 0,5 adalah
131,5. Lalu tepi atas adalah batas atas yang di sini ditambah 0,5. Berarti 138 ditambah 0,5. Jadinya 138,5 dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya apa? Rumusnya adalah si batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2. Nah, batas bawahnya 132 ditambah 138 dibagi 2, hasilnya adalah 135 dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mendapat nilai ini, selanjutnya adalah membuat sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini yang di sini adalah frekuensinya. Nah, frekuensinya adalah 1, 5 dan seterusnya. Ditulis paling bawah 0, 1 sampai 10. Kemudian di sumbu X itu adalah tepi bawah. Nah, jadi yang ditulis tepi bawah nih. Tepi bawahnya kan 131,5. Berarti di sini 131,5 lanjut 138,5, 145,5, 152,5, 159,5, 166,5, 173,5. Nah, yang terakhir kita gunakan ini tepi atas, yaitu adalah 180,5. Nah, ini histogramnya sudah selesai. Jadi di gambarnya caranya setelah bikin sumbu X sumbu Y, bikin angkanya, lalu kita bikin deh batang-batangnya. Nah, yang bawah tadi menunjukkan tepi bawah, lalu yang di kiri atau di sumbu Y itu adalah frekuensi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah poligon atau diagram garis. Nah, jadi untuk apa sih kita nyari nilai tengah? Nah, nilai tengah ini digunakan untuk si poligon atau diagram garis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Vireal. Nah, jadi yang pertama adalah kita gambar titik tengah di antaranya. Kita bikin patokan titik tengah, kemudian taruh di atas ini, di atas per diagramnya. Lalu tinggal kita tarik garis. Nah, ini angkanya pakai angka yang di sini 135. Berarti di sini adalah 135 tengah-tengahnya kan. Lalu 142, 149, 156, 163, 170 dan 177 gitu. Jadi nilai titik ini dilambangkan sama nilai yang ini, yang tadi kita dapat dari si nilai tengah gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran dari histogram yang digabungkan dengan poligon.